untuk memulai pelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta tolong ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, Ibu akan mengabsensi kalian satu persatu. Yang pertama, Sarifah Oktaviana. Halo Bu. Eka. Halo Bu. Rutna. Hafid Bu. Nurkalia. Yeni Sukeni. Nurliza. Renata Lara. Baiklah, setelah mengabsen kalian satu persatu, Ibu ingin bertanya bagaimana materi minggu lalu yang telah Ibu sampaikan. Apakah kalian sudah mengerti? Baiklah, minggu lalu kita membahas tentang teks. Seperti yang kita ketahui, teks adalah susunan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, hari ini kita mempelajari tentang teks prosedur. Di sini tentang teks prosedur. Saya sudah menulis ini di depan papan tulis. Silakan dibaca. Di sini seperti yang kita ketahui, teks prosedur yaitu jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sebuah ada sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah yang sistematis atau teratur. Dan yang kedua itu tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur itu untuk memberi petunjuk atau cara melakukan sebuah atau sesuatu melalui tindakan atau langkah-langkah untuk mencapai sesuatu kegiatan. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu partisipan. Yang dimaksud dengan partisipan yaitu sebuah individu yang berperan serta atau ikut ambil dalam suatu kegiatan. Dan dalam itu terdapat fungsi, yaitu fungsi tentang kalimat imperatif dan kalimat interrogatif. Selanjutnya yaitu verbal. Dalam verbal ini terdapat dua jenis, yaitu verbal material, yang kedua verbal tingkah laku, di mana verbal material ini mengacu pada tindakan fisik dalam suatu peristiwa. Contohnya, polisi telah meringkus tawuran mahasiswa beberapa menit yang lalu. Yang kedua, verbal tingkah laku, di mana mengacu pada sikap yang menyatakan dengan ungkapan. Contohnya, adik menolak perintah ibu. Konjungsi syarat, kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan kata, frasa dan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Contohnya, Budi pergi ke pasar bersama ibu dan ayah. Selanjutnya itu konjungsi temporal, di mana konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi secara atau kohesi teks. Itu seperti pertama, gunakan jenis just let pada saat praktikum. Yang kedua, lakukan percobaan. Yang ketiga, simpul hasil percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ciri-ciri teks prosedur. Di sini kita yang pertama itu menggunakan pada kalimat perintah berupa kata kerja, imhan me, praktikelah, dan kata larangan yaitu jangan. Yang selanjutnya itu kalimat yang digunakan harus jelas, logis, dan singkat. Yang selanjutnya itu bersifat objektif. Prosedur, kita lanjut lagi kepada kata sapaan, yaitu kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, yaitu orang kedua atau menggantikan nama orang ketiga. Selanjutnya, kata ganti.
Kata ganti yaitu kata yang digunakan untuk menyebutkan orang dengan kata-kata lain yang mengacu pada orang tersebut. Nah, selanjutnya itu saya tambahkan di sini yaitu kohensi. Di mana kohensi ini keselarasan berhubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, sehingga tercipta susunan kata yang efektif, sedap didengar dan dibaca. Semua materi yang telah saya sampaikan tentang teks prosedur, apakah anak-anak ingin bertanya? Oh, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut saja dengan memberi soal untuk kalian jawab. Di sini Ibu sudah membuat soal, yaitu di mana kalian harus membuat teks prosedur. Gimana ini kita akan kumpulkan di minggu depan di dalam pertemuan yang selanjutnya. Setelah saya memberikan kalian tugas untuk minggu depan, kita simpulkan saja tentang materi kita hari ini. Jadi teks prosedur itu adalah satu kumpulan kalimat atau kata-kata yang dibuat yang memiliki cara atau langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu, di mana di situ terdapat langkah-langkah dari awal hingga akhir pembuatan suatu untuk menjelaskan cara kerja melakukan sesuatu kegiatan, seperti kegiatan membuat mie, membuat masakan, kegiatan sebelum pergi ke sekolah, dan kegiatan sebelum memulai suatu pelajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.